Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pada pagi hari ini pelajaran kita yaitu membaca kitab Wasayal Abalil Abna karya dari Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pelajaran yang ke-15 yaitu tentang apa? Al-muru'ah wasyahamah wa izzatin nafas. Yaitu tentang keutamaan dari sifat muru'ah yaitu menjaga kehormatan diri dan juga syahamah mencegah hawa nafsu dan aizatin nafs itu ya kemuliaan diri, keutamaan tentang kemuliaan diri. Kita akan masuk terlebih dahulu pada kosakata al-muru'ah. Nah, al-muru'ah. Apa itu al-muru'ah? Nah, muru'ah kita tinjau dari segi bahasa ya, dari sisi etimologi maka dia bisa berarti sifat kedewasaan yang sempurna. Ya. Muru'ah sendiri ini merupakan bentuk masdar dalam bahasa Arabnya dari kata maru'a. Maru'a yamru'u. Nah, maru'a yamru'u muru'atan. Dan seseorang itu dia dikatakan mariun. Nah, seseorang itu dikatakan mariun. Tatkala telah nampak kedewasaannya ya, melekat pada dirinya. Sedangkan muru'ah secara terminologi, yaitu secara istilah, ini banyak diungkapkan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya. Beliau katakan muru'ah adalah memperhatikan keadaan sehingga mengambil sikap yang terbaik agar tidak terlihat buruk maksud atau tujuannya dan tentu tidak dicela. Dan ada pula pengertian dari muru'ah ini, ya, pengertian muru'ah ini dari perkataan sahabat dan tabi'in. Di antaranya adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, maksud dari muru'ah muru'ah adalah tarkus syahwat, yaitu meninggalkan syahwat dan tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, ya, meninggalkan syahwat dan tidak menuruti hawa nafsu. Ini kata Muawiyah. Nah, kalau kata Ahnaf bin Qais, beliau pernah ditanya tentang muru'ah. Ya, Al-Ahnaf bin Qais pernah ditanya tentang muru'ah.
Apa itu muru'ah? Beliau katakan muru'ah adalah sidqul lisan, kejujuran di dalam lisan, dan juga berbuat adil terhadap sesama, muwasatul ikhwan. Dan yang ketiga adalah zikrullah. Zikrullahi ta'ala fi kulli makanin. Kata beliau, yaitu selalu mengingat Allah di tempat apapun. Naam, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membasahi serta membanjiri lisan dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah muru'ah. Nah, yang tadi sudah jelas ya. Asyahamah sama izzatin nafs, yaitu sama-sama menjaga kehormatan diri dan juga apa? Meninggikan harkat martabat kemuliaan diri. Nah, baik kita langsung masuk kepada nasihat beliau, yaitu nasihat penulis agar kita sama-sama beristifadah. Di paragraf pertama, beliau mengungkapkan dengan panggilan yang sama pada bab-bab sebelumnya tentunya, ya bunayya wahai anakku, la khaira fil mar'i, tidak ada kebaikan pada diri seseorang idza kana qalilal muru'ati, jikalau muru'ahnya itu sedikit, dani al-himmati, na'am, kurang menjaga kehormatan di diri, wadi'an nafsi, na'am, ya membuat dirinya hina, mubtadzilan baina qaumihi wa ashiratihi, membuat dirinya hina di dalam pandangan umat dan juga apa? Teman serta keluarganya, ashiratihi. Nah, idza uhina tasaghara. Nah, idza uhina tasaghara wa tadhallala, apabila seseorang itu dihina dan dicela, idza uhina tasaghara wa tadhallala, tentunya apa? Idza ihtukira, direndahkan, na'am, kana jabanan fi mawdu'id difa'i. Kana jabanan fi mawdu'id difa'i. Fi mawdu'id difa'i an karamatin nafsihi. Tentu dia akan merasa rendah diri serta kehilangan akan kemuliaan di dirinya. Naam, ad-difa'. Dia akan merasa apa? Kehilangan an karomati nafsihi, dari kemuliaan di dirinya. Naam. Amsalu haula'i ya bunayya, wahai anakku, kepribadian orang-orang seperti itu, naam, laisu ahlan li ayyatasharrafu bilintisabi ila talabatil ulumid diniyah, Masya Allah. Wahai anakku, kepribadian orang-orang seperti itu bukanlah watak dan juga karakter orang-orang yang senantiasa talibul ilmi, yaitu orang-orang yang mencari ilmu agama. Ya, al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama. Bukan seperti ini watak dan karakternya. Yaitu apa? Merendahkan dirinya. Nah, berbuat dan bersikap seenaknya sehingga menjatuhkan harkat martabatnya di depan orang banyak. Bukan seperti ini karakter penuntut ilmu. Dan tentunya wala ayyakunu min hamalati syariatil islamiyah. Masya Allah. Dan tentunya tidak patut dimiliki oleh orang-orang yang memegang teguh ajaran syariat Islam. Ini suatu adab yang sangat luar biasa untuk membangun karakter, meningkatkan kehormatan. Nah, bukan hanya meningkatkan, tapi itu juga menjaga kemuliaan dari syariat Islam itu sendiri. Nah, baik dikatakan kembali di sini, faya bunayya, maka wahai anakku,
Ya. Ihtafiz bimuru'atika. Jagalah dan peliharalah sifat muru'ahmu, karakter kehormatan yang ada pada dirimu. Wala tadu' nafsaka fi ghairi mawdi'iha. Ini luar biasa. Janganlah engkau dudukkan dirimu bukan pada tempatnya. Wahtaris min mukhalatatis safalah wa min muasyaratil li'ami. Naam. Ya. Wahtaris, peliharalah dan jagalah dirimu dari pergaulan dengan orang-orang yang safalah, yang memiliki pengetahuan rendahan, sikapnya juga gampang berbuat seenaknya, tidak lagi memperhatikan kehormatan yang ada pada dirinya, tidak lagi memperhatikan kemuliaan ilmu yang sedang dia pelajarinya, ilmu syariah, ya. Nah, jangan bergaul dengan orang-orang yang semisal ini. Karena ingat, al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhallil, kata Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu agamanya tergantung dari teman dekatnya. Ya, maka hendaklah, nasihat Rasul di sini, hendaklah kalian memperhatikan siapa yang hendak kalian jadikan teman dekat. Nah, wa tarafa. Naam. Wa tarafa 'anid danaya wa la takun 'abdan li batnika wa la 'abdan li syahawatika. Jamak itu ya, dari syahwat, teman. Li syahawatika. Angkatlah kehormatan dirimu, ya, ad-danaya, dari sifat-sifat kehinaan. Wa la takun 'abdan, dan janganlah engkau menjadi abdan, budak, libat nikah, untuk perutmu. Batnun itu perut. Batnika berarti perutmu, di situ kasroh karena ada lam jar. Naam, ya. La takun abdan, janganlah engkau menjadi seorang budak, libat nikah, untuk perutmu. Wala abdan li syahawatika, dan jangan pula engkau menjadi apa? Budak untuk apa namanya? Hawa nafsumu, dengan apa? Memperturuti apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Berikutnya, ya bunaya, al-faqru minal mali, fakir, kekurangan dalam masalah harta, la yu'addu fi uyubir rijal, masya Allah, tidaklah menjadi tercela bagi umat manusia. Jadi jikalau ada seseorang itu dia fakir, kurang dalam masalah harta, dia tidak akan dicela. Nah, syariat tidak akan mencelanya. Ingat, ya, jangan pernah takut dengan celaan manusia, tapi kita takut akan celaan syariat. Nah, di sini kita telah mendapati dan mengetahui bersama bahwa syariat tidak akan pernah mencela siapapun yang memiliki apa? Harta yang kurang. Tapi syariat akan mencela siapapun yang memiliki karakter yang kurang, yang bisa merendahkan syariat itu sendiri. Nah, maka di sini dikatakan al-faqru minal mali la yu'addu fi uyubir rijal. Yu'abul mar'u bikillati muru'atihi. Nah, ini Masya Allah, luar biasa. Ya, fakir, kekurangan dari sisi harta ini tidaklah membuat orang itu tercela, akan tetapi seseorang itu akan tercela apabila dia tidak memiliki sifatmu muru'ah. Naam. La bikillati sarwatihi. Ya, bukan karena sedikitnya harta perniagaan yang enggak. Naam. Wa yuhmadu ala jamili fi'alihi la ala kathrati malihi. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, seseorang itu akan mendapatkan pujian jika memiliki sifat muru'ah, karakter yang luar biasa. Nah, dan baik dalam bergaul dengan keluarganya, dengan temannya. Jadi intinya bukan karena apa? Harta. Ya.
minal muru'ati an tasuna ma'a wajhika an dhullis su'al radiyan bi'aishil kafaf. Wa bihasbika luqaymatun yukimna sulbaka fala taj'al li ahadin 'alaika minnatan fil husuli 'ala syai'in min lazzatikal faniyah. Naam. Ini sebagian dari sifat apa namanya? Wara' ya. Orang yang sangat dalam ilmunya, ia menjaga wajahmu dari kehinaan meminta min. Naam, kehinaan dari meminta-minta, anzulis su'al radiyan bi'aisyil kafaf. Naam, ridho untuk hidup sederhana apa adanya. Makan hanya sekedar untuk penguat badan saja. Wa bihasbika luqaymatun yukimna sulbaka fala taj'al li ahadin 'alaika minnatan. Ya. Ya, sebagaimana ini diterangkan di dalam hadis, tidaklah anak Adam umat manusia mematuhi suatu wadah yang lebih jelek daripada perutnya hanya sekedar kebutuhan untuk mempertahankan kekuatan tubuhnya saja yang dia makan. Apabila merasa haus, apabila merasa harus makan banyak, maka hendaklah dibagi isi perutnya, yaitu sepertiga untuk menyimpan makanannya, sepertiga untuk menyimpan minumnya, dan sepertiga lagi untuk pernafasannya. Nah, ini luar biasa ya. Fala taj'al li ahadin, janganlah engkau memancing seorang untuk mengungkapkan suatu yang telah diberikan kepadamu, baik berupa barang ataupun yang lainnya. Itu merupakan kesenangan sementara saja. Ya. Nah, ala syai'in min ladzatika alfaniyah. Ya, kelezatan sementara, kelezatan fana. Wa minal muru'ati an tanzura ila dhawil hajati min ikhwanika نزرات الاحترام ونزرات الإشفاق ومن المروءة إذا ساعدت أحد إخوانك بشيء من مالك ألا تجعل ذلك وسيلة إلى إذلاله واحتقاره. Nah, ini merupakan termasuk cara menjaga kehormatan diri yang lain, ialah apabila engkau memberikan pertolongan kepada salah seorang teman, baik dengan harta pertolongan ini ataupun dengan selainnya, maka janganlah engkau jadikan jalan untuk menghina dan mencelanya. Nah, ini luar biasa. Jangan sampai kita membantu orang itu untuk menghinakan dirinya. Berarti ada benih-benih kesombongan. Nah, harus dihindari itu. Baik, beliau langsung memanggil kembali ya Bunayya. Nah, ini kita masuk kepada syahamah sekarang, teman-teman semua. Minasyahamati an ta'fuwa amman zalamaka wa anta qadirun ala intiqami minhu. Wahai anakku, ya, sebagian dari syahamah yaitu apa? Mencegah hawa nafsu agar tidak memperturuti kita diperbudak oleh hawa nafsu. Yaitu apa? Memaafkan orang yang bersalah atau berbuat jahat kepada dirimu. Tuhsina ilaman asa ilaika wa anta aqwa minhu 'alal isaah, dan engkau pun tentunya lebih kuat darinya di atas isaah ini ya. Nah, memaafkan dirinya. Begitu. Ya. Sekalipun dirimu itu mampu dan kuat untuk apa? Membalasnya. Wa minasyahamah, dan di antara bagian lain dari syahamah ialah luar biasa ini. Ya, yaitu apa? Antakula kalimatal haqqi walau ala nafsika.
Nah, di antara bentuk syahamah yaitu engkau berbicara jujur, berbicara di atas kebenaran, walau ala nafsika. Ya, sekalipun pada diri sendiri. Naam. Wa minasyahamati an tuhafidhu ala karamatika wa in kunta faqiran mu'adiman, masyaallah. Dan di antara syahamah lagi yang lain selain apa namanya? Berkata yang benar yaitu apa? Tuhafidhu ala karamatika wa in kunta faqiran mu'adiman. Yaitu apa? Menjaga kehormatan diri sekalipun engkau hidup dalam keadaan fakir tanpa adanya harta sedikit pun di sisimu. Nah, ketika orang menghasut untuk berbuat demikian, ya, agar cepat mendapatkan pundi-pundi harta, ternyata dia tetap mempertahankan kehormatannya. Kehormatan itu lebih dari sekedar harta. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, ya bunayya ma lam yakun azizan fi nafsihi la yastafidu bil mali wala bi ghairihi izzan. Izzun nafsi afdalu wa asyrafu minal izzi bil mali, masyaallah. Ya, wahai anakku, orang yang tidak menjaga izzatin nafsi yaitu kemuliaan dirinya, maka tidak akan manfaat harta dan yang lainnya untuk mencapai suatu kemuliaan. Izzun nafsi afdal. Nah, kemuliaan diri ini lebih mulia wa asyraf minal izzi bil mal daripada kemuliaan dengan harta. Naam, betul. Ya, harta itu menjadi wasilah. Orang itu bisa menaikkan harkat martabat kehormatan dirinya. Tapi yang lebih afdol itu apa? Harga dirinya, yaitu kemuliaan yang ada pada dirinya. Nah, bisa diperoleh dengan apa? Dia mencari ilmu. Kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, maka harkat martabatnya itu lebih afdol daripada orang yang kehormatannya itu tinggi karena hartanya. Famin izzatin nafsi an tatajammala bainan nasi wa in kunta faqiran. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Tadi dikatakan kemuliaan diri adalah lebih utama dan lebih mulia daripada kemuliaan harta benda. Maka sebagian dari kemuliaan diri adalah menunjukkan akhlak yang baik di hadapan manusia. Yaitu apa? Tatajammala bainan nas. Memperindah diri kita dengan akhlak yang karimah di antara manusia. Wa in kunta fakiran, meskipun engkau itu miskin, tidak memiliki harta benda, tapi akhlaknya baik, orang akan senang tentunya. Wa min izzatin nafsi alla tabuha. Nah, ini di antara menjaga juga di antara kemuliaan diri, ya, itu adalah apa? Alla tabuha. Alla tabuha bihtiyajika. Naam. Tidak memperlihatkan hajat kebutuhanmu kepada seseorang yang dekat denganmu. Ya, bihtiyajika li ahadin mahma kanat manzilatuhu indaka. Nah, ya, meskipun tempatnya itu apa? Dekat di sisimu. Nah, tidak bermudah-mudahan apa namanya? Memberikan kode-kode tertentu, ya. Kebanyakan orang zaman sekarang seperti itu. Memberikan kode-kode tertentu untuk dibantu, tidak. Dan menyimpan rahasia, maksudnya tidak bermudah-mudahan untuk menunjukkan apa kita membutuh sesuatu, bukan berarti kita jual mahal, tidak, tapi itu dalam rangka apa? Menjaga kehormatan kita. Selagi kita masih mampu, nah, maka kita harus menghindari sikap dan sifat meminta-minta. Nah, maksudnya di sini dalam perkara harta, dalam perkara apapun itu, bukan dalam perkara ilmu. Nah, kalau dalam perkara ilmu memang itu harus diminta. Dan kita tidak boleh malu karena memang kata Nabi ini, ya, orang yang malu itu akan terhalangi dari ilmu. Nah, bukan dalam perkara itu, tapi dari perkara apa? Harta dan kebutuhan lainnya yang semisal dengannya tentunya. Wa min izzatin nafsi an tasbira ala madadil aishi sabral kirami. Masya Allah. Dan di antara bentuk kemuliaan diri, ya, engkau itu apa? Bersabar. Ya, bersabar jikalau mendapatkan kesulitan
hidup. Nah, ini luar biasa pakainya madadil aish. Kesulitan hidup artinya itu. Madadil aish. Ya sabrul kiram. Ya. Nah, dengan kesabaran yang apa? Mulia. Nah, dengan kesabaran yang mulia, kemuliaan diri. Ialah bersabar dikala mendapatkan kesulitan dengan kesabaran yang sungguh luar biasa. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla tarfa'a hajataka ila ghairi maulak. Nah, janganlah meminta bantuan kepada selain dari Robmu. Nah, berarti kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun tatkala dalam perkara-perkara nantinya kita meminta bantuan kepada orang, itu jikalau keadaan kita sudah mendesak dan terdesak, misalkan kita membutuhkan uang sekian dan sekian gitu. Tapi intinya jangan bermudah-mudahan dalam meminta-minta. Nah, itulah nasihat. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke paragraf terakhir yang sungguh luar biasa. Ya bunayya min aizatin nafsi wa minal muru'ah wasyahamah, ini luar biasa. Di antara bentuk kemuliaan diri dan juga di antara muru'ah kehormatan diri dan juga syahamah, menjaga ya kualitas kehidupan, yaitu kualitas diri kita, alla tahtamila ad-dhaima wal idlala li nafsika wala li ahadin min ikhwanika wala li ahadin min abna'i millatika wala li watanika alladhi min tinatihi khuliqta wa tahta samaihi tarabbaita. Wahai anakku, sebagian dari izzatin nafs, yaitu apa? Kemuliaan diri, muru'ah dan syahamah, itu apa? Menjauhkan diri dari melakukan perbuatan yang hina. Nah, ad-dhaimah wal idlala dan juga sifat dan sikap kerendahan, jauhi ini semua. Nah, li nafsika, pada dirimu. Nah, wala li ahadin, dan juga jauhilah perbuatan yang dapat menjatuhkan harga diri, serta juga menjauhi perkara-perkara yang dapat menjatuhkan nama baik generasi penerus yang menjunjung, ya. Nah, yang bisa menjatuhkan kehormatan agama, yang bisa menjatuhkan kehormatan negeri negara. Nah, ini dijauhkan harus semuanya, ya. Nah, menjaga nama baik lingkungan di mana engkau berpijak, ya. Alladzi min tinatihi khuliqta wa tahta samaihi tarabaita. Nah, karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan. Masya Allah. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu ibarat suatu bangunan yang satu dengan lainnya ini saling menguatkan. Maka kalau di sini ada kaidah saling menguatkan, maka kebalikannya, lawannya ini tidak boleh dilakukan, yaitu saling menjatuhkan. Tidak boleh demikian. Nah, barakallahu fikum, kita dapat faidah yang luar biasa pagi hari ini. Semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, serta yang paling penting mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.